Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan solehah. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Ade Sumiati dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk materi kita kali ini, kita akan membahas tentang sujud, di mana sujud merupakan gambaran penghambaan dan kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaki, lutut, telapak tangan, dan dahi menempel semuanya di atas alas. Hal ini menunjukkan kepatuhan, ketundukan, dan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, kita pun harus saling menghormati kepada sesama manusia. Nah, setiap sholat memiliki aktivitas sujud, kecuali sholat jenazah. Pada setiap sholat fardu, kita melakukan sujud sebanyak 34 kali setiap hari. Semakin banyak sholat sunnah yang dilakukan, maka semakin banyak jumlah sujud yang kita lakukan. Nah, pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Yang pertama yaitu sujud sahwi. Dalam lisanul Arab, sahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Sementara menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat sholat. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Sujud sahwi dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dan kelebihan bilangan rakaat sholat yang disebabkan karena lupa atau ragu. Tata cara sujud sahwi diantaranya yang pertama yaitu sujud sahwi dilakukan setelah selesai membaca tasyahud akhir sebelum salam. Yang kedua yaitu membaca bacaan sujud sahwi diantaranya subhana malayanamu walayashu. Yang ketiga yaitu sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali, dipisahkan dengan duduk antara 2 sujud. Bacaan sujud sahwi yang kedua sama dengan bacaan sujud sahwi yang pertama. Yang keempat yaitu setelah selesai sujud sahwi yang kedua, dilanjutkan dengan salam. Nah, hikmah melaksanakan sujud sahwi diantaranya yang pertama yaitu menjadi pribadi yang rendah hati, sportif, mau mengakui kesalahan diri, dan bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehilapannya, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Yang kedua yaitu menyadari bahwa manusia tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, manusia tidak berhak untuk angkuh atau sombong dan harus selalu beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajidah. Ayat sajidah adalah ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang yang membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat sajidah dalam Al-Quran diantaranya yaitu Quran Surat Ar-Rod ayat 15, Quran Surat As-Sajdah ayat 15, Quran Surat Al-A'raf ayat 206, Quran Surat An-Najm ayat 62, Quran Surat Maryam ayat 58, Quran Surat Al-Hajj ayat 77, Quran Surat Al-A'laq ayat 19, Quran Surat An-Nahl ayat 49, Quran Surat An-Naml ayat 26, Quran Surat Al-Isra ayat 109, Quran Surat Shod ayat 24, Quran Surat Al-Hajj ayat 18, Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 21, dan Quran Surat Al-Furqan ayat 60.
Untuk tata cara sujud tilawah diantaranya ada yang dilakukan di luar sholat, ada pula yang dilakukan di dalam sholat. Untuk yang dilakukan di luar sholat, tata caranya yang pertama yaitu menghadap kiblat, yang kedua berniat untuk sujud tilawah setelah menjumpai ayat sajidah, yang ketiga melakukan takbiratul ihram, yang keempat sujud satu kali, disunahkan membaca doa sujud tilawah yaitu sajadda wajhiya lillazi khalaqahu wasawwarahu wasaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang kelima yaitu bangun dari sujud dengan membaca takbir, kemudian melakukan salam. Nah, untuk tata cara sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat, yaitu jika di dalam sholat, orang yang sedang sholat dapat langsung melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajidah. Setelah sujud, langsung takbir dan kembali berdiri untuk melanjutkan sholat. Dalam sholat berjamaah, jika imam melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajidah, maka makmum harus mengikutinya. Akan tetapi, jika imam tidak melakukan sujud tilawah padahal ia membaca ayat sajidah, makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah sendiri. Hikmah melaksanakan sujud tilawah diantaranya yang pertama dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sujud tilawah, kita sebagai makhluk ciptaannya akan menjadi merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu dapat dijauhkan dari godaan setan. Yang ketiga yaitu dapat meningkatkan derajat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang telah memiliki ketakwaan, orang tersebut akan selalu yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur dianjurkan ketika seorang hamba mendapat nikmat atau karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk tata cara sujud syukur itu diantaranya yang pertama diawali dengan niat sujud syukur. Yang kedua melakukan takbiratul ihram. Yang ketiga melakukan sujud syukur satu kali sambil membaca doa Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang keempat yaitu bangun dari sujud kemudian salam. Nah, untuk hikmah melaksanakan sujud syukur diantaranya yang pertama sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita nikmat, anugerah, dan karunia kepada manusia. Yang kedua yaitu tidak sombong atas hasil yang telah diraih pada saat hidup di dunia. Segala sesuatu yang telah tercapai adalah wujud pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hanya Allah lah satu-satunya zat penolong bagi hambanya. Nah, sekian pembahasan materi kita kali ini tentang sujud. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada materi kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.